Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Langsung saja kita kepada materinya. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu 7 alat dalam pengendalian kualitas. Sebelumnya, izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Sugiarti. Saya dari Internship Design Engineer bisa AI. Oke, langsung aja ke materinya. Di webinar kali ini kita akan bahas mengenai apa saja tools yang ada pada pengendalian kualitas. Juga nantinya kita akan sedikit mempraktekkan tool tersebut dengan bantuan Excel. Kan biasanya di suatu perusahaan itu dalam mengolah data atau grafiknya itu, kalau perusahaannya udah gede itu pasti mereka membuat program sendiri gitu. Mereka memprogram website tertentu atau aplikasi sehingga rata-rata kalau perusahaannya udah gede itu tidak menggunakan Excel gitu. Tapi kita akan membahasnya nanti menggunakan Excel. Oke, lanjut. Dalam pengendalian kualitas itu tentu ada yang namanya teknik dan alat yang digunakan pada quality control atau pengendalian kualitas. Biasanya dalam perusahaan manufacturing itu ada 3 teknik yang biasa umum digunakan. Yang pertama itu ada PPT-nya jalan. Jalan dulu, Kak. Oh iya, maaf. Saya ulangi ya. Di sini di sini kita akan membahas mengenai apa itu jenis-jenis tools yang ada, kemudian sedikit mempraktekkan mengenai tools tersebut melalui Excel. Lanjut. Dalam pengendalian kualitas itu ada beberapa teknik dan alat yang umum digunakan dalam perusahaan manufacturing. Yang pertama ada yang namanya infeksi, yang kedua ada statistical sampling, dan kemudian yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini yaitu QC7 tools. Sebelumnya kita sedikit akan membahas apa itu infeksi. Infeksi ini adalah ketika produk sebelum dikirimkan ke pelanggan itu diuji terlebih dahulu. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan tidak adanya cacat atau produk yang kita kirimkan ke customer itu sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada statistical sampling, yaitu memilih sejumlah unit atau produk secara acak dari suatu lot untuk diperiksa. Tujuannya itu sama, untuk memastikan apakah produk yang dikirim tersebut sudah sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, sudah tidak terdapat cacat produk gitu. Nah,
Selanjutnya, yang menjadi fokus topik utama kita kali ini yaitu QC7 Tools. Dalam QC7 Tools ini ada 7 alat pengendalian kualitas yang ada seperti histogram, scatter diagram, control chart, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sedikit sejarah mengenai 7 alat ini. 7 alat ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968, di mana beliau adalah seorang ahli dalam pengendalian kualitas statistik. Karena beliau itu berpendapat bahwa 95% persoalan kualitasnya itu bisa ditentukan melalui statistik gitu. Nah, saya akan membahas mengenai check sheet sampai dengan histogram. Mungkin ini ada sedikit gambarannya. Kalau ini check sheet, Pareto, Fishbone, dan lainnya bisa teman-teman lihat. Sebelumnya apa sih Seven Tools itu? Seven Tools merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk mencari root cause atau akar permasalahan dari kualitas yang diproduksi itu. Sehingga nantinya kita bisa tahu nih permasalahan apa yang ada, sehingga nanti untuk langkah perbaikannya bisa dilakukan gitu sesuai dengan permasalahan yang didapatkan. Nah, biasanya dalam proyek industri itu ada yang dinamakan Kaizen gitu. Pasti teman-teman udah pernah dengar atau bahas di kampusnya masing-masing. Nah, pada proyek Kaizen itu terdapat 7 serangkaian langkah-langkah dari mulai identifikasi masalah sampai dengan menentukan tema berikutnya. Nah, dari sekian rangkaian ini, kita bisa menggunakan 7 alat tadi sebagai alat yang dapat kita gunakan untuk misalnya dalam analisis penyebab masalah, kita bisa menggunakan fishbone diagram, diagram tulang ikan, atau untuk mengumpulkan datanya kita bisa menggunakan check sheet gitu. Nah, kalau control chart itu misalnya dalam suatu proses produksi kue misalnya, pasti kan ada tuh yang namanya proses baking. Nah, dalam proses baking itu supaya dapat kue yang bagus, kue yang nggak undercook, itu pasti ada yang namanya pengaturan suhu-suhu dalam baking. Sehingga bisa dilakukan analisis menggunakan control chart supaya suhu yang gimana sih supaya bagus gitu. Bisa menggunakan control chart. Gitu. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu mengenai Seven Tools ini. Yang pertama itu ada namanya check sheet. Mungkin teman-teman udah familiar dengan apa sih check sheet itu. Nah, check sheet itu adalah formulir yang biasanya pihak QC itu isi sesuai dengan apa yang mau mereka nilai gitu. Tujuannya itu untuk mengumpulkan data dan memeriksa kondisi. Nanti kita bahas contoh check sheet-nya. Nah, manfaat dari check sheet ini sendiri yaitu jelas untuk membantu dan mengkorek data, mengumpulkan data gitu. Setelah mengumpulkan data, pasti sedikit banyaknya kita akan ada gambaran gitu mengenai jumlah
kejadian atau frekuensinya, sehingga nanti bisa mempercepat melihat permasalahan dan memahami situasi yang sedang terjadi sebenarnya. Nah, untuk langkah-langkah membuat exit ini ada 5. Poin utamanya sih yaitu dalam membuat check sheet itu harus jelas gitu tujuannya apa. Misalnya tujuannya untuk mengukur parameter apa yang mau diperiksa, misal mengecek cacat produk apa, misal. Terus mengecek jumlah cacat dalam proses packing misalkan. Nah, kemudian setelah ada tujuannya, poinnya itu apa? Poin yang akan diperiksanya itu apa? Nah, kita harus menjelaskan secara jelas poinnya yang akan dinilai itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini lebih ke memperjelas check sheet-nya seperti 5W 1H itu siapa, di mana, bagaimana, kapannya itu harus jelas dituangkan di dalam check itu. Biasanya sih check sheet-nya itu berupa kolom baris, dan si check sheet ini tuh nggak terbatas gitu, jadi bisa didesain sesuai dengan apa yang mau kita periksa gitu. Oke, lanjut. Adapun jenis-jenis dari check sheet ini sendiri mulai dari defective item check sheet sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menentukan jumlah cacatnya. Kemudian yang kedua ada defective item check sheet. Nah, di sini juga sama untuk menentukan jumlah cacat, namun lebih ke spesifik gitu, lebih ke ada jenisnya, misalkan krimnya yang kurang, gumpalan, atau silnya yang lepas, dan lainnya. Kemudian ada position check sheet. Ini tujuannya itu untuk menentukan di mana sih lokasi cacatnya. Kemudian ada parameter proses check sheet untuk menentukan parameter proses. Yang tadi seperti misalkan dari proses baking itu kan, suhu dan lain-lain. Kemudian ada inspection dan validation check sheet. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh dari check sheet jenis defect item check sheet. Adapun beberapa jenis ini yang dinilai ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya kosong kan, nanti dari QC itu keliling misalnya mengecek apakah jumlahnya berapa. Nah, kebetulan ini pengamatannya itu dilakukan di SIP 3. Jadi ini pengecekan itu dilakukan di SIP 3. Jadi pas di SIP 3 itu sil yang lepas itu ada berapa? 32. Kemasan yang tidak tepatnya berapa? Ini ada 23 kayak gitu. Sampai dengan diperoleh jumlah defeknya yaitu 107. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa diedit si check sheet ini, misalkan mau ada si 3 sip gitu kan, biasanya di kita itu kan di perusahaan ada 3 sip ya, 1, 2, 3. Nah, ini bisa dipanjangin ke sini, ini dikasih keterangan misalnya sip 1, sip 2, sip 3, atau sesuai dengan ketentuan waktu yang mau periksanya itu per berapa menit gitu, bisa per berapa jam atau per berapa waktunya, bebas gimana pihak QC yang menentukan gitu. Nah, di sini itu harus jelas gitu, W-nya siapa, when, kapannya itu harus jelas di mana. Nah, itu dituangkan di dalam check sheet. Mungkin segini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dari teman? Apa suaranya masih ada?
Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Pareto diagram. Pengertian dari Pareto diagram ini sendiri itu adalah grafik yang diurutkan dari garis yang menunjukkan present kumulatif gitu. Pareto diagram ini ditemukan oleh Wilfredo Pareto sesuai dengan namanya diagram Pareto. Di Italia, kalau nggak salah ini sekitar 1843 sampai 1923. Kemudian dikembangkan oleh Joseph Juran. Nah, adapun prinsip dari Pareto ini sendiri itu 80/20. Artinya 80/20 ini gambarannya itu kayak gini. Misalkan dari perusahaan A itu memiliki omset misalnya 100 juta. Nah, 100 perusahaan tersebut itu mengeluarkan item produknya itu 10 misalkan. Dari 100 juta itu 80%-nya atau 80 jutanya itu disumbangkan, itu hasilnya dari 5 item produk atau 20% produk. Nah, maka si perusahaan itu harus berfokus mengatasi 20% item tersebut yang berkontribusi terhadap 80 impact yang nantinya diberikan kepada perusahaan gitu sih. Kemudian untuk manfaat dari Pareto diagram ini untuk menentukan prioritas yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang efektif. Kayak tadi misalkan perusahaannya itu biaya budgetnya itu nggak besar. Nah, terus dapat nih biaya untuk promosi dan lain-lain. Nah, biaya promosi ini bisa mereka gunakan untuk memprioritaskan 20% masalah yang nantinya akan mendapat 80% impact gitu sih. Jadi misalkan yang 5 item tadi tuh kan dia nyumbang 80 juta, 80% gitu terbesar. Jadi nanti perusahaan bisa tuh lebih mempromosikan si 5 item tadi gitu sih. Kemudian nanti kita akan sedikit mempraktikkan melalui Excel ya. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun diagram Pareto. Yang pertama itu mengklasifikasikan data berdasarkan masalah, penyebab, jenisnya. Ini harus jelas dulu apa permasalahannya gitu. Kemudian menentukan satuan. Kan kalau misalkan dari masalah tersebut ada beberapa item masalah. Nah, pasti kan beda tuh satuannya. Kita harus samakan dulu satuannya, misalnya rupiah. Nanti kita praktek biar lebih jelas. Kemudian setelah itu mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang kita ditentukan. Yang keempat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian menghitung frekuensi kumulatif dan presentase kumulatif. Kemudian menggambarkan diagram batang untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah. Oke, langsung aja kita bakalan praktek sebentar.
untuk tim Gisai apa bisa dibantu ini? Gimana cara supaya Excel-nya muncul? Ya udah mungkin kita skip dulu ya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, kayak gini nih contoh dari diagram Pareto. Oke Mas Arul, bentar, saya coba dulu. Ini share screen-nya muncul atau enggak? Kalau gini. Boleh bantu jawab? Oke, mungkin di skip dulu aja ya yang Excel. Oke, lanjut dulu aja. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini sering juga disebut sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Di mana diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah untuk menganalisa masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Kemudian masalah-masalahnya tersebut akan dipecahkan sesuai dengan kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari fishbone diagram ini sendiri yaitu dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk. Tentu kan dalam tools ini untuk
memperbaiki kualitas atau improvement gitu. Selanjutnya untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang ketidaksesuaian produk. Bisa teman-teman baca selanjutnya. Sorry, bentar. Bentar. Bentar, saya upload dulu ini apa. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin sharing mengenai QC gitu, ada yang mungkin teman-teman di sini yang sudah lebih paham mungkin mengenai QC. Saya bantu misal. Oke. Tadi itu nomor 3 ya. Nah, dalam fishbone diagram ini ada prinsip namanya 5Y gitu. Nanti dalam fishbone diagram itu lebih ke banyaknya itu mengapa gitu. Mengapa dalam suatu permasalahan itu bisa terjadi sehingga nanti didapatkan akar permasalahannya ketika mengapanya itu sudah tidak bisa dijawab gitu, sudah mentok gitu. Jadi berarti itu namanya root cause-nya, akar permasalahannya gitu. Nah, sini langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengidentifikasi urutan proses kerja sampai dengan timbul masalah atau brainstorming. Membuktikan dengan data atau penyebab permasalahannya itu apa sih, direct cause-nya itu. Kemudian analisa sebab akibat. Yang pertama ada kelompokan dalam 4M yang tadi, manusia atau manusia dan lainnya. Kemudian gunakan prinsip 5Y tadi untuk masing-masing penyebab langsungnya untuk mendapatkan akar permasalahan. Yang ketiga itu cek kelogisannya. Nah, nanti kalau misalnya nggak logis itu berarti dihilangkan atau dieliminir gitu. Nah, ini yang pertama itu menyepakati permasalahannya apa gitu. Di sini kayak misalkan problem statement-nya itu apa gitu yang menjadi permasalahan yang akan dilakukan fishbone ini. Di sini ada bahaya potensial pembersihan kabel oli. Nah, ketika kita sudah dapat nih problem statement-nya itu, lalu kita tuangkan di fishbone-nya. Kemudian kita tarik garis dari tengah ini. Yang nantinya kita akan isi sesuai dengan kategori-kategori apa
berkaitan permasalahannya itu masuknya dari kategori mana, misalkan manusia ya, nanti kita akan tambahkan di sini manusia, mesin dan lainnya kayak gini. Nah, kayak gini. Dari garis horizontal ini, selanjutnya kita buat garis diagonal yang menjadi cabang, di mana setiap cabang ini mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai masalahnya gitu. Masalahnya itu bisa ada di materinya, terus ada di metodenya, kemudian ada di mesinnya, ada di manusianya kayak gitu. Sesuai dengan permasalahannya itu apa. Kemudian kategori dalam permasalahan itu ada apa aja, bisa dituangkan dalam rusuk-rusuknya ini nih. Kayak gitu. Biasanya dalam industri manufaktur itu ada 6 kategori yang masuk, kayak mesin, metode, material, kemudian ada pengukuran atau inspeksi, kemudian lingkungan, kayak gitu. Kemudian untuk di industri jasa misalkan, itu ada ininya itu ada produk, price, harga, kemudian place, tempat, promotion, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sebab potensial dengan cara brainstorming gitu. Saat si sebab-sebabnya, saat udah dikategorikan nih, mempunyai sebab-sebabnya itu, kemudian ditentukan secara bersama-sama. Misalkan dari material ini tuh apa aja yang mempengaruhinya gitu, yang jadi masalahnya itu apa. Misalkan ini materialnya yang salah, APBD-nya yang salah, kemudian tidak bisa diandalkan, kualitasnya yang rendah. Nah, ini dituangkan di rusuk-rusuknya ini, di bagian tuang ini. Kemudian metode, kayak tidak ada kemajuan, tidak ada komunikasi tentang keselamatan kerja, kemudian tidak ada prosedur K3 kayak gitu. Nah, dalam menentukan sebab potensial ini, 5W-nya itu kan gitu. Misalkan mengapa sih sebab itu muncul? Terus mengapa karyawannya tidak mengikuti prosedur gitu kan? Tidak mengikuti prosedurnya itu mengapa? Misalkan tidak ada komunikasi. Nah, ini tuh saling bernyambung gitu, mengapanya ini kayak ini dari manusianya, kemampuan kayak gitu. Kemudian mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, ketika 5W-nya itu sudah disepakati, sudah didapatkan gitu, nanti akan ditemukan ini nih. Jadi kemungkinannya. Misalnya ini kemungkinannya itu prosedurnya itu terlalu manual. Nah, kalau ini sudah gini, ini udah nggak bisa ditanya mengapa. Memang prosedurnya itu terlalu manual gitu, emang manual kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini, hasil dari mengkaji dan menyepakati secara bersamaan, ini dituangkan pada tabel untuk lebih jelasnya. Nah, kayak gini. Dari segi manusianya, misalkan kemampuan karyawannya melakukan tugas, terus tidak tahu prosedur K3, tidak mengikuti prosedur, dan lain-lainnya. Sehingga didapatkan akar permasalahannya itu ini. Misalnya prosedurnya terlalu manual kan tadi.
didiskusikan gitu. Sehingga nanti didapatkan kesepakatan gitu untuk mengurangi masalah ini tuh nanti harus bagaimana gitu. Oke, selanjutnya scatter diagram. Scatter diagram ini adalah suatu bentuk penyajian visual dari data perpasangan yang menggunakan korelasi atau hubungan. Ini harusnya ada latihan Excel-nya, tapi saya nggak bisa ini gimana. Mungkin nanti aja di akhir ya. Untuk manfaat dari scatter diagram ini yang pertama yaitu untuk dapat dan meramalkan yang nantinya kita bisa menyimpulkan hubungan antara dua variabel tersebut. Apakah korelasinya itu positif, negatif, atau mungkin tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Kita dapat mengetahui korelasi. Yang ketiga, mengetahui ada atau tidaknya hubungan untuk membuktikan hubungan yang ada dalam diagram sebab akibat. Gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada dua variabel. Di sini variabel X-nya itu jam pemakaian mesinnya. Sebabnya. Kemudian ini variabel Y-nya itu adalah jumlah dari defect-nya gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya data, nanti bisa menggunakan Excel gitu, tinggal diinputkan di Excel ada yang namanya scatter diagram, langsung nanti bakalan muncul kayak gini. Jadi ini sudah diplot-plotkan si data-data ini, 30 data ini sudah diplotkan sehingga nanti kita bisa mengetahui nih korelasinya itu seperti apa dari dua variabel ini. Jam pemakaian mesinnya berapa, mengakibatkan berapa jumlah defeknya kayak gitu. Nah, ini kebetulan korelasi positif ya, karena dari sini ke sini, kanan ke kiri itu panjang lurus. Kemudian ada pola hubungan pada diagram scatter. Nah, ini yang tadi yang positif itu jika X-nya naik, maka si Y-nya juga gitu. Berarti ini ada korelasi positif. Kemudian ada korelasi negatif, itu kebalikannya, jika si X-nya naik, maka si Y-nya itu turun. Dan kalau tidak ada korelasi dan tidak ada hubungan antara keduanya. Kemudian yang kelima adalah grafik diagram. Mungkin teman-teman udah asing lagi dengan yang namanya pie chart, line chart, terus diagram batang kayak gini. Pie chart sendiri ini adalah yang digunakan untuk mengetahui gitu presentasi dari masing-masing terhadap keseluruhan, supaya untuk memudahkan mendapatkan informasi ini disajikan secara visual, bisa melalui pie chart gitu. Nanti teman-teman bisa mengetahui nih mana yang paling banyak presentasinya di mana. Misal ini di yang merah itu apa gitu, dalam industri misalkan ada beberapa item misalkan produk, nah yang paling banyak terjual misalnya yang mana gitu. Untuk memudahkan atau memvisualisasi data bisa dengan melalui pie chart ini. Kemudian ada yang namanya diagram batang. Ini digunakan untuk membandingkan kuantitas atau menentukan jumlah data satu dengan yang lainnya, namun yang sejenis gitu. Saya dari kurun waktu ini dari 2011 12 sampai ini tuh berapa sih jumlah datanya 2011 jumlah penjualannya misalkan ada berapa ini 55. Nah,
2012 berapa. Ini bisa disajikan dengan diagram batang. Teman-teman udah paham. Selanjutnya adalah control chart. Control chart ini merupakan bagian statistika. Tujuan utamanya itu untuk membantu dalam menentukan apakah suatu proses industri itu berada dalam batas kendali atau enggak gitu, dan mampu memenuhi batas spesifikasi yang ditentukan. Nah, kayak gini. Dalam control chart itu ada yang namanya batas atas atau batas bawah gitu. Nah, biasanya ya kalau yang terkendali itu berada di tengah-tengah, di antara range. Kayak gini, di tengah-tengah. Jadi enggak melebihi batas atas, juga enggak melebihi batas bawahnya. Nah, yang nantinya control chart ini dapat menyimpulkan variasi proses konsisten atau terkendali dipengaruhi oleh penyebab umum, gitu, variasi. Proses tidak dapat diprediksi atau tidak terkendali atau enggaknya ini nanti bisa dilihat dari yang namanya control chart. Adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Biasanya data yang digunakan itu lebih dari 100 data. Kemudian data yang diukur dengan cara yang seragam. Contohnya di sini ada bersih selama 25 hari. Nanti kita bakalan sedikit membahas contohnya. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data. Biasanya berdasarkan waktu atau jumlah kelompok. Nanti ditentukan jumlah kelompok atau K-nya, kemudian jumlah data pada masing-masing kelompok atau N-nya. Nah, di sini ada contoh datanya. Tadi selama 25 hari, berat bersih selama 25 hari. Nah, di sini N-nya itu ada 5, misalkan N1, X1, sampai N5 gitu kan. Nah, setelah kita menginputkan semua datanya dari hari pertama sampai hari ke-25, kemudian kita hitung X-nya berapa, jumlah rata-ratanya itu berapa, dengan mengurangi nilai yang terbesar dengan yang terkecil. Untuk R-nya. Nah, ini. Nah, misalnya ini kan dari hari pertama itu yang terbesarnya itu 13 gram misalkan, berat bersihnya 13 gram. Kemudian ini 12 gram, 13. Nah, untuk R-nya sendiri berarti 13 dikurangi 12 itu kita peroleh 1. Sedangkan untuk X-nya ini rata-rata dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ditambah terus di rata-rata dibagi 5. Didapat misalnya ini 12,8. Seterusnya sampai ke hari 25. Nah, nantinya selanjutnya ketika kita udah ngitung nih R-nya udah dapat berapa, dan X-nya udah dapat berapa, kita hitung rata keseluruhannya. Kayak ini nih. Rata-rata keseluruhannya 13. Kemudian untuk nilai R-nya itu ada 1,64. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung batas kendalinya, BPA batas kendali atas dan batas kendali bawahnya. Cara ngitungnya itu pakai rumus ini. Sorry, ini ada yang kurang. Ini harusnya di sini tuh apa namanya, R yang tadi ini 13. Apa rata-rata dari nilai R-nya. Kemudian ditambahkan dengan frekuensinya itu berapa. Di sini kan ada
5 gitu. Nah, ini pakai yang ini kan tadi ada 5N, jumlahnya itu ada 5 yang dinilainya itu. Maka gunakan rumus yang ini. Sampai kita mendapatkan batas kendali atasnya itu segini dan batas bawahnya itu segini. Selanjutnya kita disajikan dalam control chart ini kayak gini. Nah, untuk dapat menyimpulkan hasilnya itu, jika terdapat titik-titik, nanti kan di sini misal diisi apakah melebihi batas atas atau bawah, nanti kita bisa melihat ada kalau titik-titiknya itu berada di luar, di sini di luar melebihi batas atau melebihi batas bawah, itu ada yang namanya penyimpangan dari proses kinerja mesin misalkan, dari proses kinerjanya. Kemudian jika terdapat 7 titik-titik berurutan ya, itu bisa diidentifikasikan sebagai proses kinerjanya yang sudah mulai berubah gitu. Kemudian untuk siklus yang selalu berulang sehingga tidak ada titik tersebut dihubungkan untuk membentuk semacam gelombang yang beraturan. Kemungkinan datanya itu direkayasa gitu, gak beraturan. Yang teratur misalkan lurus terus ada di sini, di sini mungkin itu ada kemungkinan datanya itu direkayasa atau enggak sesuai. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada yang namanya histogram. Histogram ini adalah grafik balok untuk menunjukkan penyebaran frekuensi dari data yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu atau dalam satu pengamatan tertentu. Manfaatnya apa? Itu untuk membantu menjawab pertanyaan apa yang dilakukan telah sesuai dengan permintaan pelanggan dan memudahkan analisis data dan memberikan informasi penting untuk membuat estimasi atau perkiraan, kemudian membantu mengamati perubahan dalam suatu proses. Adapun langkah-langkah dalam membuat histogram ini ada 7. Yang pertama itu jumlah data poin yang terkumpul. Misalkan jumlahnya itu ada 30 poin. Tentukan range datanya dengan rumus nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimumnya. Kemudian tentukan jumlah kelasnya, kemudian tentukan lebar kelasnya, sampai dengan bisa menggambarkan histogramnya. Nah, ini contohnya ada 125 data. Nah, dari 125 data ini tentukan mana sih nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya itu 9. Nilai maksimumnya berapa? Nah, ini ada 10,7. Nilai dari maksimum dari yang ada di data 125 data ini. Kemudian kita tentukan jumlah kelasnya itu dengan mengkuadratkan jumlah datanya. Akar dari 125 adalah 11 kelas. Nah, di sini di contoh ini untuk mempermudah perhitungan bisa dipertimbangkan yaitu memakai jumlah kelasnya itu 10. Kemudian lebar kelasnya berapa? Kemudian batas kelasnya. Nah, setelah itu nanti si datanya itu diplotkan ke sini. Misalnya dia ada 10 kelas. Nah, batas kelasnya misalkan dari 9 ke 9,19 ini ada berapa data yang masuk. Misalnya ini 1. Kemudian yang kedua, ini dari 9,20 sampai 9,39 itu ada berapa.
tadi 9, seterusnya sampai dengan 125 data tersebut. Nah, nanti selanjutnya bisa di histogram kayak gini. Nah, biasanya dari hasil histogramnya itu kalau bagus ini kayak gini. Jadi ada di kanan sama kirinya itu seimbang. Nah, yang paling besarnya itu ada di tengah-tengah. Ini histogram yang bagus gitu. Kemudian ini histogram yang si datanya itu cenderung keluar gitu ke batas atasnya atau batas bawahnya. Nah, ini keluar gitu. Kalau yang bagus yang ini. Biasanya kan kalau di Excel itu nggak sampai memperoleh gitu nilai CP-nya berapa, cuma diagramnya aja. Kalau menggunakan software lain mungkin ada kayak misal pakai Minitab, itu nanti bisa diperoleh visualisasi, diperoleh capability-nya itu berapa, CP-nya itu berapa. Nah, yang bagus ini yang tadi yang enggak melebihi batas atas, enggak melebihi batas bawah. Jadi ada di tengah-tengah seimbang. Kalau ini kan melebihi batas bawah, melebihi batas atas, ini melebihi. Nah, yang bagus ini yang kayak gini. Mungkin segitu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada yang mau sharing mengenai UC7 Tools ini. Mungkin untuk yang Excel-nya nanti nggak bisa dipraktekkan karena mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berkontribusi pada webinar kali ini. Saya Rini Sugiyarti mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You are currently the only person in this conference.